bisa bertemu lagi dengan teman-teman remaja meskipun lewat video. Nah, di minggu ini kita akan membahas topik tentang keperluan pemulihan. Jadi, apa sih tujuan dan pemulihan Allah ini? Jadi, ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya Allah itu memiliki hasrat hati. Jadi, Allah itu mendambakan memiliki ekspresi korporat di bumi. Tetapi karena ada campur tangan si iblis membuat manusia ini jatuh dalam dosa, sehingga itu perlu dipulihkan. Nah, untuk memulihkan ini Allah itu memerlukan manusia. Karena itu Allah memanggil satu orang yang dipilih waktu itu, yaitu adalah Abraham. Jadi melalui Abraham Allah ingin memulihkan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan Allah menjanjikan tanah permai kepada keturunan Abraham pada saat itu, sehingga melalui bangsa Israel ini Allah mendapatkan ekspresi. Tetapi ketika mereka sudah dibawa ke tanah permai, mereka sudah hidup di tanah permai, ternyata bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan. Seharusnya mereka menikmati kekayaan tanah permai, tapi mereka malah tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka bahkan menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Jadi iblis mengacaukan mereka. Setelah mereka dipulihkan, mereka ternyata sampai di tanah permai dan mereka dirusak kembali oleh si iblis. Karena itu membuat Allah ini murka terhadap umat pilihannya. Dengan demikian, karena kemurkaan Allah ini membuat Allah ini membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan. Lalu sampai di pembuangan ini Allah menaruh hati lagi kepada umatnya, membuat Allah ini ingin memulihkan lagi umat pilihannya. Nah, cara Allah memulihkan umatnya adalah dengan memakai raja orang kafir. Nah, siapakah raja itu? Ada yang tahu? Nah, jadi raja orang kafir yang Tuhan pakai waktu itu adalah Raja Kores. Jadi melalui Raja Kores, Allah memerintahkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Apa fungsinya bait Allah? Untuk menjadi ekspresi korporat dari Allah. Jadi ketika bangsa Israel di dalam bait itu membangun bait, mempersembahkan kurban, itu ada satu ekspresi yang korporat. Apa sih yang kita bisa lihat di sini? Jadi pada saat itu orang Israel ini adalah lambang ekspresi korporat dari Allah karena mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi dikatakan, kita sering bilang ya, gereja adalah ekspresi korporat. Nah, kenapa bisa gereja? Karena dengan melalui gereja Allah dengan dirinya sendiri memberikan dirinya kepada kita. Jadi kita ini mengekspresikan Allah bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena melakukan hukum hayat yang sudah di dalam kita. Lalu ketika sudah sampai pada zaman gereja, apakah iblis diam saja? Tentu tidak, teman-teman remaja. Jadi pada saat itu iblis juga muncul pada saat zaman gereja. Iblis merusak gereja. Caranya apa? Membuat satu perpecahan. Berdirilah gereja A, berdirilah gereja B. Karena itu Allah itu perlu membangkitkan orang-orang yang lagi untuk memulihkan. Seperti Abraham, tadi Allah memanggil, terus Raja Kores. Nah, ketika zaman gereja pun Allah harus memilih orang-orang lagi untuk memulihkan kerajaan umat-umat pilihannya. Lalu siapakah hari-hari ini orang-orang berbagian dalam gereja? Puji Tuhan, orang-orang bagian dalam gereja adalah kita. Jadi teman-teman remaja, kita ini sekarang sudah di dalam gereja. Jadi harusnya kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memulihkan. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari dari perkara keperluan pemulihan Tuhan ini? Puji Tuhan bahwa ketika kita sudah sampai dalam gereja, kita perlu menjadi orang-orang muda yang terus menjadi bagian dalam pemulihan Tuhan. Kira-kira cara apa sih yang paling gampang bisa membuat kita seperti orang Israel, mereka menyembah berhala, bahkan mempersembahkan anak mereka? Ya, hari ini iblis menawarkan kita tidak dengan berhala seperti orang Israel dulu, tapi Allah menawarkan seperti apa? Games, kesukaan kita, hobi kita, bahkan pendidikan kita bisa menjadi satu berhala bagi kita. Karena itu teman-teman remaja, kita perlu menjadi orang yang kembali mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Kita juga perlu memiliki satu doa di hadapan Tuhan supaya kita terus mempersembahkan diri, supaya kita bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk pemulihan di hari ini. Ya teman-teman remaja, kita sama-sama berdoa ya, supaya Tuhan menjaga kita dalam penghidupan gereja. Tuhan juga memakai kita untuk pemulihan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, karena hari ini kami tidak tinggal di dalam perkara melakukan hukum Taurat, melainkan tinggal di dalam perkara hukum hayat.
Karena itu bahwa kami di masa remaja kami, Tuhan Yesus, dari banyak berhala yang ditawarkan, Tuhan kuduskanlah kami Tuhan, dari Tuhan Yesus kesukaan kami, dari Tuhan Yesus perkara apapun Tuhan, membuat dirimu tergantikan di dalam hati kami. Tuhan kami damba di masa-masa remaja kami juga boleh menjadi satu ekspresi korporat bagi Kristus. Karena itu hari ini pun Tuhan, dimanapun setiap kami berada, biarlah kami boleh menjadi ekspresi yang korporat bagi Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan.